Audio Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. C. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Bantuan kedinasan adalah kerjasama antara badan dan/atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Keputusan berbentuk elektronis adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Legalisasi adalah pernyataan badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sengketa kewenangan adalah klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.
Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bab 2 tentang maksud dan tujuan. Bagian ke-1 tentang maksud. Pasal 2. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Bagian kedua tentang tujuan. Pasal 3. Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Bab 3 tentang ruang lingkup dan asas. Bagian ke-1 tentang ruang lingkup. Pasal 4. Ayat 1. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif, dan badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Ayat 2. Pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Bagian kedua tentang asas. Pasal 5. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. Bab 4 tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan. Pasal 6. Ayat 1. Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Ayat 2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi
Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan tindakan. Menerbitkan atau tidak menerbitkan. Mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. J. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya. Dan menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 7. Ayat 1. Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Ayat 2. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi AUP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan, mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi, memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan, banding. Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat, dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bab 5 tentang kewenangan pemerintahan. Bagian tentang kesatu umum. Pasal 8. Ayat 1. Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat 2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Ayat 3. Pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Bagian kedua tentang peraturan perundang-undangan. Pasal 9. Ayat 1. Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Ayat 2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Ayat 3. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Ayat 4. Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B.
tidak menghalangi badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Bagian ketiga tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 10. Ayat 1. AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Ayat 2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagian keempat tentang atribusi, delegasi, dan mandat. Paragraf 1 tentang umum. Pasal 11. Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan atau mandat. Paragraf 2 tentang atribusi. Pasal 12. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. Ayat 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Ayat 3. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau Undang-Undang. Paragraf 3 tentang delegasi. Pasal 13. Ayat 1. Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila diberikan oleh badan pejabat pemerintahan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah, dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Ayat 3. Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3, badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan. Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, dan paling banyak diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya. Ayat 5. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan. Ayat 7. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi. Paragraf 4 tentang mandat. Pasal 14. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya, dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Ayat 2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B terdiri atas pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Ayat 3. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Ayat 5. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan. Ayat 7. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Ayat 8. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat. Bagian kelima tentang pembatasan kewenangan. Pasal 15. Ayat 1. Wewenang badan dan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Ayat 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A tidak dibenarkan mengambil keputusan dan atau tindakan. Bagian ke-6 tentang sengketa kewenangan. Pasal 16. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan mencegah terjadinya sengketa kewenangan dalam penggunaan kewenangan. Ayat 2. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan berada pada antara atasan pejabat pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan atau lingkungan hidup. Ayat 4. Dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghasilkan kesepakatan. Penyelesaian sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. Ayat 5. Penyelesaian sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat 6. Dalam hal sengketa kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-7 tentang larangan penyalahgunaan wewenang. Pasal 17. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Ayat 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, huruf A apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, huruf B apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Ayat 3. Badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, huruf C apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 19. Ayat 1.
keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2, huruf A dan Pasal 18 Ayat 1, serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2, huruf C dan Pasal 18 Ayat 3 tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat 2. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2, huruf B dan Pasal 18 Ayat 2, dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 20. Ayat 1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Ayat 2. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ayat 3. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Ayat 5. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada badan pemerintahan. Apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Ayat 6. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Pasal 21. Ayat 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ayat 2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan. Ayat 3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Ayat 4. Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ayat 5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan. Ayat 6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bersifat final dan mengikat. Bab 6 tentang diskresi. Bagian ke-1 tentang umum. Pasal 22. Ayat 1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat 2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Bagian kedua tentang lingkup diskresi. Pasal 23. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Bagian ketiga tentang persyaratan diskresi.
Pasal 24. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan AUPB. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan dilakukan dengan iktikat baik. Pasal 25. Ayat 1. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf A, huruf B, dan huruf C serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Ayat 3. Dalam hal penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada atasan pejabat sebelum penggunaan diskresi dan melaporkan kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi. Ayat 4. Pemberitahuan sebelum penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 huruf D yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Ayat 5. Pelaporan setelah penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 huruf D yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam. Bagian keempat tentang prosedur penggunaan diskresi. Pasal 26. Ayat 1. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2, wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Ayat 2. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat. Ayat 3. Dalam waktu 5 hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Ayat 4. Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, melakukan penolakan, atasan pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Pasal 27. Ayat 1. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3 dan ayat 4 wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. Ayat 2. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada atasan pejabat. Ayat 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan paling lama 5 hari kerja sebelum penggunaan diskresi. Pasal 28. Ayat 1. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3, dan ayat 5, wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan. Ayat 2. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi. Ayat 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penggunaan diskresi. Pasal 29. Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, huruf G. Bagian kelima tentang akibat hukum diskresi. Pasal 30. Ayat 1. Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26, pasal 27, dan pasal 28.
Ayat 2. Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi tidak sah. Pasal 31. Ayat 1. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukan wewenang apabila menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan. Tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, dan, atau bertentangan dengan AUPB. Ayat 2. Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibatalkan. Pasal 32. Ayat 1. Penggunaan diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Ayat 2. Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi tidak sah. Bab 7 tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bagian tentang kesatu umum. Pasal 33. Ayat 1. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ayat 2. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat 3. Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan atau tindakan, atau atasan badan dan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan dan atau tindakan apabila pada tahap penyelesaian upaya administratif. Bagian kedua tentang badan dan atau pejabat pemerintahan. Pasal 34. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan terdiri atas badan dan atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi, atau badan dan atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya. Ayat 2. Apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. Ayat 3. Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga tentang bantuan kedinasan. Pasal 35. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat. Keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya, dan atau jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Ayat 2. Dalam hal pelaksanaan bantuan kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Pasal 36. Ayat 1.
badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, atau ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Ayat 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Ayat 3. Jika suatu bantuan kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib memberikan bantuan kedinasan. Pasal 37. Tanggung jawab terhadap keputusan dan atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Bagian keempat Tetnang keputusan berbentuk elektronis. Pasal 38. Ayat 1. Pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronis. Ayat 2. Keputusan berbentuk elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. Ayat 3. Keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Ayat 4. Jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronis. Ayat 5. Dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan dalam bentuk elektronis dan keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. Ayat 6. Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Bagian kelima tentang izin, dispensasi, dan konsesi. Pasal 39. Ayat 1. Pejabat pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin, dispensasi, dan atau konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Keputusan badan dan atau pejabat pemerintahan berbentuk izin apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Keputusan badan dan atau pejabat pemerintahan berbentuk dispensasi apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. Ayat 4. Keputusan badan dan atau pejabat pemerintahan berbentuk konsesi apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan dengan pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau swasta, dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Ayat 5. Izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Izin, dispensasi, atau konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Bab 8 tentang prosedur administrasi pemerintahan. Bagian ke-1 tentang para pihak. Pasal 40. Pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas badan dan atau pejabat pemerintahan, dan warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Bagian kedua tentang pemberian kuasa. Pasal 41. Ayat 1. Warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf B dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur administrasi pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
Ayat 2. Jika badan dan, atau pejabat pemerintahan menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu prosedur administrasi pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan dan, atau pejabat pemerintahan mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur administrasi pemerintahan. Ayat 3. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada badan dan, atau pejabat pemerintahan dalam prosedur administrasi pemerintahan. Ayat 4. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekurang-kurangnya memuat judul surat kuasa, identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas, maksud pemberian kuasa, tempat dan tanggal pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 5. Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Ayat 6. Dalam hal warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf B tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka badan atau pejabat pemerintahan dapat menunjuk wakil dan, atau perwakilan pihak yang terlibat dalam prosedur administrasi pemerintahan. Bagian ketiga tentang konflik kepentingan. Pasal 42. Ayat 1. Pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan. Ayat 2. Dalam hal pejabat pemerintahan memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka keputusan dan, atau tindakan ditetapkan dan, atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas Presiden bagi Menteri Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah, Menteri Pimpinan Lembaga bagi pejabat di lingkungannya, Kepala Daerah bagi pejabat daerah, dan atasan langsung dari pejabat pemerintahan. Pasal 43. Ayat 1. Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan dilatar belakangi adanya kepentingan pribadi dan, atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, dan, atau hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dalam hal terdapat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. Pasal 44. Ayat 1. Warga masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan. Ayat 2. Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan kepada atasan pejabat yang menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Ayat 3. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4. Dalam hal atasan pejabat menilai terdapat konflik kepentingan, maka atasan pejabat wajib menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan. Ayat 5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan ayat 4, wajib dilaporkan kepada atasan-atasan pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan keputusan paling lama 5 hari kerja. Pasal 45. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan, atau tindakan yang ditetapkan dan, atau dilakukannya.
Ayat 2. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan. Bagian keempat tentang sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan. Pasal 46. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Ayat 2. Badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Pasal 47. Dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1, maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 hari kerja sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 tidak berlaku apabila keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dan atau keputusan yang menyangkut penegakan hukum. Bagian kelima tentang standar operasional prosedur. Pasal 49. Ayat 1. Pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Ayat 2. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. Ayat 3. Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Bagian ke-6 tentang pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan. Pasal 50. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan, sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Ayat 2. Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, badan dan atau pejabat pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan. Ayat 3. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan keputusan dan atau tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima. Ayat 4. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan keputusan dan atau tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak. Bagian ke-7 tentang penyebarluasan dokumen administrasi pemerintahan. Pasal 51. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ayat 2. Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika dokumen administrasi pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. Ayat 3. Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh. Bab 9 tentang keputusan pemerintahan. Bagian ke-1 tentang syarat sahnya keputusan. Pasal 52. Ayat 1. Syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Ayat 2. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 53.
Ayat 1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan dan, atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan, atau pejabat pemerintahan. Ayat 3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan dan, atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan, atau melakukan keputusan dan, atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Ayat 4. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Ayat 6. Badan dan, atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling lama 5 hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Pasal 54. Ayat 1. Keputusan meliputi keputusan yang bersifat konstitutif atau deklaratif. Ayat 2. Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Pasal 55. Ayat 1. Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan. Ayat 2. Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan diskresi. Pasal 56. Ayat 1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, huruf A merupakan keputusan yang tidak sah. Ayat 2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, huruf B dan huruf C merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Bagian kedua tentang berlaku dan mengikatnya keputusan. Paragraf 1 tentang berlakunya keputusan. Pasal 57. Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Pasal 58. Ayat 1. Setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Batas waktu berlakunya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan dan, atau dalam keputusan itu sendiri. Ayat 3. Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya. Ayat 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan. Ayat 5. Batas waktu yang telah ditetapkan oleh badan dan, atau pejabat pemerintahan dalam suatu keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan, atau terabaikannya hak warga masyarakat. Pasal 59. Ayat 1. Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi warga masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum. Ayat 2. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa ketentuan mulai dan berakhirnya. Keputusan dengan batas waktu. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang. Keputusan dengan penarikan. Keputusan dengan tugas, dan, atau. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum. Paragraf 2 tentang mengikatnya keputusan. Pasal 60.
Ayat 1. Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan. Ayat 2. Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan. Daya mengikat keputusan sejak diterimanya. Ayat 3. Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima keputusan. Mengikatnya keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim. Bagian ketiga tentang penyampaian keputusan. Pasal 61. Ayat 1. Setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Ayat 2. Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya. Ayat 3. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima keputusan. Pasal 62. Ayat 1. Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. Ayat 2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 hari kerja sejak ditetapkan. Ayat 3. Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan. Ayat 4. Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 hari kerja terhitung sejak ditetapkan. Ayat 5. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 4, badan dan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan. Bagian keempat tentang perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan keputusan. Paragraf 1 tentang perubahan. Pasal 63. Ayat 1. Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan, dan atau fakta baru. Ayat 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB. Ayat 3. Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan tersebut. Ayat 4. Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 5. Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan. Paragraf 2 tentang pencabutan. Pasal 64. Ayat 1. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat, wewenang, prosedur, dan atau substansi. Ayat 2. Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. Ayat 3. Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan. Ayat 4. Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf A dan huruf B dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Ayat 5. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf C dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Paragraf 3 tentang penundaan. Pasal 65. Ayat 1. Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan atau konflik sosial. Ayat 2. Penundaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan atau
Atasan pejabat. Ayat 3 penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan permintaan pejabat pemerintahan terkait, atau putusan pengadilan. Paragraf 4 tentang pembatalan. Pasal 66. Ayat 1. Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat, wewenang, prosedur, dan atau substansi. Ayat 2. Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Ayat 3. Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas putusan pengadilan. Ayat 4. Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf A dan huruf B dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. Ayat 5. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf C dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Ayat 6. Pembatalan keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa. Pasal 67. Ayat 1. Dalam hal keputusan dibatalkan, badan dan atau pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan. Ayat 2. Pemilik dokumen, arsip, dan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengembalikannya kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan pembatalan keputusan. Pasal 68. Ayat 1. Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya, dicabut oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan, atau diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ayat 3. Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan pejabat pemerintahan menetapkan keputusan pencabutan. Ayat 4. Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, pejabat pemerintahan harus menetapkan keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan. Ayat 5. Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D, keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat mengubah keputusan atas permohonan warga masyarakat terkait, baik terhadap keputusan baru maupun keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1, pasal 64 ayat 1, pasal 65 ayat 1, dan pasal 66 ayat 1. Bagian kelima tentang akibat hukum keputusan dan atau tindakan. Paragraf 1 tentang akibat hukum keputusan dan atau tindakan yang tidak sah. Pasal 70. Ayat 1. Keputusan dan atau tindakan tidak sah apabila dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang, dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan atau dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Ayat 2. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan, dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Ayat 3. Dalam hal keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara. Paragraf 2 tentang akibat hukum keputusan dan atau tindakan yang dapat dibatalkan. Pasal 71.
Ayat 1. Keputusan dan atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur, atau terdapat kesalahan substansi. Ayat 2. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, dan berakhir setelah ada pembatalan. Ayat 3. Keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atau atasan pejabat dengan menetapkan dan atau melakukan keputusan baru dan atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah pengadilan. Ayat 4. Penetapan keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kewajiban pejabat pemerintahan. Ayat 5. Kerugian yang timbul akibat keputusan dan atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan atau pejabat pemerintahan. Pasal 72. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Ayat 2. Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 3, dan tanggung jawab badan dan atau pejabat pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 5, diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ke-6 tentang legalisasi dokumen. Pasal 73. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Ayat 2. Legalisasi salinan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris. Ayat 3. Legalisasi keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya. Ayat 4. Tanda legalisasi atau pengesahan harus memuat pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan fotokopinya, dan tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial. Ayat 5. Legalisasi salinan fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya. Pasal 74. Ayat 1. Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ayat 2. Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat 3. Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi. Bab 10 tentang upaya administratif. Bagian ke-1 tentang umum. Pasal 75. Ayat 1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Ayat 2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas keberatan, dan banding. Ayat 3. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menunda pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Ayat 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. Ayat 5. Pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya. Pasal 76. Ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat. Ayat 2. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Ayat 3. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Ayat 4.
Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2, berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Bagian kedua tentang keberatan. Pasal 77. Ayat 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Ayat 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan secara tertulis kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Ayat 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterima. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Ayat 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Ayat 5. Dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. Ayat 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Ayat 7. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Bagian ketiga tentang banding. Pasal 78. Ayat 1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Ayat 2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Ayat 3. Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikabulkan. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding. Ayat 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja. Ayat 5. Dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. Ayat 6. Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Bab 11 tentang pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan. Pasal 79. Ayat 1. Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dilakukan oleh menteri dengan mengikut sertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ayat 2. Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan melakukan supervisi pelaksanaan undang-undang administrasi pemerintahan, mengawasi pelaksanaan undang-undang administrasi pemerintahan, mengembangkan konsep administrasi pemerintahan, memajukan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, melindungi hak individu atau warga masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan dan atau tindakan. Pasal 80. Ayat 1. Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 3, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 36 ayat 3, pasal 39 ayat 5, pasal 42 ayat 1, pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 3, pasal 44 ayat 4, pasal 44 ayat 5, pasal 47. Pasal 49 ayat 1, pasal 50 ayat 3, pasal 50 ayat 4, pasal 51 ayat 1, pasal 61 ayat 1, pasal 66 ayat 6, pasal 67 ayat 2, pasal 75 ayat 4, pasal 77 ayat 3, pasal 77 ayat 7, pasal 78 ayat 3, dan pasal 78 ayat 6 dikenai sanksi administratif ringan.
Ayat 2. Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 3, Pasal 53 Ayat 2, Pasal 53 Ayat 6, Pasal 70 Ayat 3, dan Pasal 72 Ayat 1, dikenai sanksi administratif sedang. Ayat 3. Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat. Ayat 4. Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat. Pasal 81. Ayat 1. Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1, berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak-hak jabatan. Ayat 2. Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 2, berupa pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Ayat 3. Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 3, berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Ayat 4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82. Ayat 1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan kepala daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah, menteri pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya, dan presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri pimpinan lembaga. Ayat 2. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati, wali kota, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernur. Pasal 83. Ayat 1. Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. Ayat 2. Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal. Pasal 84. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 13 tentang ketentuan peralihan. Pasal 85. Ayat 1. Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan. Ayat 2. Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Ayat 3. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus. Pasal 86. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam undang-undang ini belum terbit, hakim atau pejabat pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan undang-undang ini. Pasal 87. Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai
Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Bersifat final dalam arti lebih luas. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Bab 14 tentang ketentuan penutup. Pasal 88. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 89. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Presiden Republik Indonesia. TTD. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia. TTD. Amir Syamsuddin. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292. Audio Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.